Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, semester 1, pelajaran yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pada submateri, kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Bersama dengan Pak Guru, Bapak Alistiono SPDI dari SDN Telogosari Wetan 2 Semarang. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Anak-anak, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menceritakan kisah Nabi Harun alaihissalam. 2. Menyebutkan perilaku terpuji Nabi Harun alaihissalam. 3. Meneladani perilaku terpuji Nabi Harun alaihissalam. Anak-anak, kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Jadi, Nabi Musa itu punya kakak, namanya Nabi Harun. Nabi Harun tutur katanya fasih. Beliau perilakunya santun dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangatlah besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Anak-anak, kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surah Toha ayat 47. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surah Toha ayat 47. Anak-anak, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Mereka berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel yang tertindas. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di puncak Gunung Sinai. Kemudian Nabi Harun alaihissalam mendapatkan amanah untuk menjaga kaumnya, yaitu Bani Israel. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika ingin menemui Tuhannya di puncak Gunung Sinai atau Tur Sina, berpesan kepada kakaknya untuk menjaga kaum Bani Israel selama kepergiannya, yaitu 40 hari. Akan tetapi, ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari puncak Gunung Sinai atau Tur Sina, ternyata kaumnya banyak yang tersesat, anak-anak. Mereka berpesta pora dan menyembah patung sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menegur Nabi Harun alaihissalam yang diberi amanah untuk menjaga kaum Bani Israel, tetapi dianggap tidak bisa menjaga amanahnya, anak-anak. Karena apa? Banyak kaum Bani Israel yang tersesat, yang menyembah patung sapi terbuat dari emas.
Nabi Harun alaihissalam sudah memberi peringatan kepada Bani Israel, namun mereka tidak mempedulikannya. Bahkan Nabi Harun dianggap orang yang lemah. Anak-anak, kemudian Nabi Harun alaihissalam berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang, dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Itu kata Nabi Harun alaihissalam kepada Nabi Musa. Mendengar perkataan Nabi Harun seperti itu, Nabi Musa sadar dan merasa bersalah bahwa yang dilakukan ketika menegur Nabi Harun alaihissalam itu salah. Kemudian beliau minta maaf kepada Nabi Harun, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Quran Surah Al-A'raf ayat 151. Anak-anak, setelah diselidiki, ternyata yang mengajak membuat patung anak sapi dan menyembahnya adalah Samiri. Nabi Musa alaihissalam sangat marah dan mengusirnya. Mengetahui Samiri yang mengajak membuat patung anak sapi dan menyembahnya, Nabi Musa alaihissalam sangat marah dan mengusir Samiri agar tidak bergaul dengan masyarakat. Kemudian Samiri terkena kutukan. Jika ia bersentuhan dengan orang lain, maka badan yang tersentuh akan menjadi demam dan panas. Itulah siksa yang diterima Samiri di dunia ketika mengajak kaum Bani Israel menyembah patung anak sapi. Padahal sebelumnya kaum Bani Israel sudah menyembah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dibujuk oleh Samiri, diajak untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Adapun siksa di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka anak-anak. Jelas karena perbuatannya adalah perbuatan dosa, maka tempatnya adalah neraka. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sikap anak-anak setelah belajar kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam, yang pertama adalah anak-anak dapat mengetahui dan memahami kisah Nabi Harun alaihissalam. Yang kedua, anak-anak memiliki perilaku amanah atau dapat dipercaya, memiliki perilaku sabar, memiliki tutur kata yang sopan, dan memiliki perilaku teguh pendirian. Anak-anak, setelah tadi Pak Guru menjelaskan materi tentang keteladanan Nabi Harun alaihissalam, maka Pak Guru simpulkan. Yang pertama adalah Nabi Harun alaihissalam itu kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Nabi Harun alaihissalam itu memiliki tutur kata yang fasih dan santun. Nabi Harun alaihissalam juga memiliki kesetiaan kepada Nabi Musa yang sangat besar. Kemudian yang terakhir adalah Samiri adalah orang yang mengajak kaumnya membuat patung anak sapi dan menyembahnya. Anak-anak, literasi yang bisa Pak Guru berikan adalah Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangatlah besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Nabi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Mereka selalu membela orang yang tertindas. Mereka berhasil menyelamatkan kaum Bani Israel yang tertindas. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, di puncak Gunung Sinai atau Tur Sina. Anak-anak,
Latihan soal yang bisa Pak Guru berikan. Yang pertama adalah salah satu nabi atau rasul Allah yang memiliki tutur kata fasih adalah Nabi Harun alaihissalam. Beliau memiliki saudara yang juga rasul Allah, yaitu bernama ... Jadi saudaranya Nabi Harun itu siapa? Gitu ya anak-anak ya. 2. Nabi Harun alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum ... 3. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali dari Gunung Sinai atau Tur Sina, beliau melihat kaumnya banyak yang menyembah ... 4. Samiri merupakan orang yang mengajak kaum Bani Israel membuat patung anak sapi untuk di ... 5. Setelah Nabi Musa alaihissalam menemukan orang yang mengajak kaumnya untuk menyembah anak patung sapi, beliau sadar dan minta maaf kepada ... 5 soal itu dikerjakan ya anak-anak ya. Insya Allah ketika anak-anak memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Guru, anak-anak akan mengerjakan soal ini dengan sangat mudah. Amin ya robbal alamin. Demikianlah materi yang bisa Pak Guru berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.